Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali share ke teman-teman rekomendasi saham untuk scalping di tanggal 22 Mei 2023 nih teman-teman. Untuk dijadikan watchlist ya teman-teman. Jadi ini adalah rekomendasi saham yang bisa teman-teman pantau untuk trading scalping di tanggal 22 Mei 2022 ya teman-teman, hari Senin. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke list sahamnya, saya akan sampaikan kembali ke teman-teman untuk rekomendasi saham yang saya informasikan bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist ya. Jika responnya menarik baru teman-teman bisa lihat bid dan overnya ya. Ketika market open dia langsung naik sekitar 2-3% dan bid overnya menarik baru teman-teman bisa cari momentum entry ya, seperti itu. Jadi disclaimer on, analisa saya juga bisa salah dan teman-teman bisa pastikan jangan sampai sembarangan HK ya teman-teman, seperti itu. Ya. Untuk saham 22 Mei 2023 tuh ada saham kayu, GTRA dan Doit nih teman-teman. Sebenarnya di saham kayu ini dia masuk papan akselerasi ya. Untuk GTRA ada inflow yang menarik, untuk Doit juga sama nih teman-teman, ada inflow yang menarik. Nih di hari ini di tanggal 19 Mei hari Jumat 19 Mei 2023 ini IHSG-nya cukup menarik ya teman-teman. IHSG kita ini naik sekitar 0,56% ya, atau 37 poin, menguat 37 poin. Dan per hari ini net foreign sale-nya udah berhenti ya, dan kemarin tipis, naik tipis. Nah sekarang ada sekitar 1,1 triliun 1,1 T ya dana masuk ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini jadi momen awal untuk pembalikan arah IHSG kita ya teman-teman. Karena di hari ini banyak saham-saham big cap yang naik tinggi ya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk ulasan sahamnya yang pertama ini ada saham GTRA. Kenapa saham ini menarik teman-teman? Karena saya ngelihat di sisi buyernya ada broker AZ nih teman-teman. Broker AZ Sukor Sekuritas, dia akumulasi totalnya itu sekitar 4,5 M ya. 4,5 M di harga 291 yang harganya nggak terlalu jauh. Tapi kalau seandainya ini average dia di 291 nih, kalau saya tarik dari tanggal 15 ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di tanggal 19-nya aja. Nah, di tanggal 19-nya aja dia ada beli sekitar 5M. Dan ini kontras ya dibanding jajaran seller ya, ada CP, PD, YP yang jumlahnya hanya 800, 600 dan 500 juta dan dia buy 5M. Tapi memang sahamnya ini udah naik dan average dia di 295, tapi kenaikannya ini masih belum signifikan ya teman-teman. Masih akan ada potensi dia untuk naik di perdagangan hari Senin tanggal 22 Mei ya teman-teman. Jadi saham GTRA ini menurut saya masih layak untuk dipantau jadi watchlist untuk scalping trading harian ya, seperti itu. Nah yang kedua ada saham kayu nih teman-teman. Hanya saja saham kayu ini dia batas ARA dan ARB-nya 10% ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau seandainya dia sudah naik sekitar 7-8% atau sekitar 9%, ini udah mesti hati-hati ya teman-teman. Karena kalau menurut saya di batas yang ARA yang 10% dan ARB 10% ini resikonya cukup lumayan tinggi. Dan ini dia ARA-nya dikunci cukup solid 3,2 juta bit ya. Nih. Seperti itu. Dan total average transaksi di hari ini sekitar 106 harga closingnya ya teman-teman. Dan yang broker yang akumulasi Beki. Ini kayaknya Beki ini mungkin kemungkinan punya barang banyak ya. Jadi ketika kalau saya lihat nih, ketika dia open gap up langsung naik dengan volume ya teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat saham ini punya histori sama ya, kalau seandainya teman-teman yang ngikutin dan tahu saham HAJJ.
Saham HAJJ juga hampir sama polanya seperti ini nih teman-teman. Dia naik terus. Jadi kalau menurut saya untuk dijadikan watchlist masih akan menarik. Kenapa? Karena secara broker summary-nya dia masih akumulasi nih teman-teman. Ya, masih akumulasi dan masih layak untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist. Tapi tetap ya, kalau seandainya dia lompatnya udah terlalu tinggi, misalnya dia open gap up langsung 5-6% ya teman-teman udah mesti hati-hati juga. Seperti itu. Lalu terakhir nih ada saham Doit nih teman-teman. Saham Doit ini di closingnya turun ya sekitar 0,6%. Tapi secara broker summary-nya menurut saya ini masih masuk dalam kategori yang menarik teman-teman. Karena dia ada akumulasi dan sebenarnya akumulasi yang dilakukan NI ini ya nggak terlalu signifikan ya teman-teman. Tapi ini saham belum digoreng gitu. Kita coba mundurin, sorry ke 17 ya, harusnya kemarin libur. Nah di tanggal 17 NI juga beli ya di 2M ya, di average 310 teman-teman. NI beli lagi 3,9M di 313 dan ini sahamnya kalau menurut saya ya teman-teman, pandangan saya ini sahamnya belum digoreng teman-teman. Jadi dia belum signifikan naik, jadi dia masih masuk dalam area sideways. Dan ya mungkin saya rekomendasikan saham ini bukan cuma untuk scalping teman-teman yang biasa analisa saham swing, juga menurut saya saham ini menarik ya, karena di beberapa hari ini kalau kita trace back lagi mundur ke 15 ya, NI masih ada dan konsisten beli seperti itu. Tapi analisa ini bisa salah ya teman-teman, nggak pasti akan menghasilkan hasil yang signifikan. Jadi teman-teman tetap gunakan money management dan batasi resiko, karena IHSG-nya masih baru reversal dari downtrendnya ya teman-teman. Mungkin itu aja, dan kalau seandainya teman-teman yang trading hari ini ngelihat rekomendasi saham saya yang kemarin, mungkin akan ada teman-teman yang cuan ya, tapi saya yakin juga akan ada teman-teman yang loss. Dan balik lagi, ini hanya analisa berbasis data ya teman-teman. Jadi saya analisa berbasis data broker summary atau analisa data transaksi seperti itu. Dan kalau seandainya market makernya misalnya nih ya di saham GTRA, dia bisa aja kita ngelihat ini ada akumulasi, tapi bisa aja besok ketika dia open justru malah diturunin dulu sama bandarnya. Bisa aja teman-teman, karena dia udah ngelihat, wah kalau seandainya seperti ini, apalagi udah masuk di grup-grup saham, masuk di YouTube, banyak yang share, ya mungkin market makernya akan ngerubah polanya atau ngerubah caranya untuk dia ngegoreng sahamnya seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada analisa yang 100% pasti akan benar ya teman-teman. Win rate 100 tuh kayaknya nggak mungkin, tapi kita bisa kurangi resiko dengan menjadikan saham-saham yang saya informasikan ini sebagai watchlist teman-teman. Nih ya, jadi ketika kita jadikan ini sebagai watchlist, kita nggak akan kejebak mau market maker mau bikin pola yang seperti apa. Kalau seandainya dia mau turunin dulu ya kita nggak ikutan masuk teman-teman. Kalau saya pribadi, saya agak kurang begitu percaya diri main di saham yang zona merah teman-teman. Jadi ketika market makernya turunin dulu ya udah kita simple nggak usah masuk. Tapi ketika dia naikin sampai 2-3%, ini ngebuktiin bahwa dia trennya udah mulai up gitu ya teman-teman. Ini sebagai acuan saya, baru saya lihat bid overnya. Kalau seandainya bid over menarik, baru saya cari momentum untuk entry. Jadi sekalipun sahamnya ARA, saya yakin ada teman-teman pasti berbeda semua cuannya. Mungkin ada juga yang scalping di saham ARA tapi justru malah cut loss, mungkin ada karena dia salah ngambil momentum entry-nya. Dan masing-masing ya teman-teman, ini kembali kepada kemampuan atau skill trading teman-teman masing-masing seperti itu. Yang saya sampaikan hanya berdasarkan data analisa. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan, thank you.